mungkin kita bisa mulai dengan 3P. Dan lebih baik nyesel ikutan di awal dibandingkan nyesel nggak ikutan sih. Tidak ada nahkoda handal di laut yang tenang gitu ya. Halo teman Moksa, selamat datang di Moksa Talk bersama aku Sania. Spesial di episode kali ini bersama Moksa dan juga Mandiri Sekuritas, kita akan mengobrol lebih jauh lagi nih mengenai investasi dan juga keraguan dan ketakutan milenial yang ingin mulai untuk berinvestasi reksadana. Nah, udah hadir bersama aku ada Kak Rina Marina selaku Branch Manager Jakarta dan juga Mas Dimas Perdana selaku Head of Growth dari Moksa. Halo Kak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, senang banget ya teman-teman di episode kali ini kita bisa kedatangan speaker langsung dari Mandiri Sekuritas. Nah, Mbak Rina, mungkin biar teman-teman kita semua bisa stay tune di podcast, boleh kita spill sedikit kali ya kira-kira tips apa aja sih yang akan Mbak Rina share di hari ini? Oke. Hari ini kita santai sih ya, tapi overall saya akan jelasin bagaimana potensi dari investasi reksadana, terus yang kedua hal-hal yang perlu dihindari, terus yang ketiga bagaimana caranya mengelola dana teman-teman agar investasinya lebih efektif dan optimal. Oh, keren banget nih teman-teman. Jadi make sure teman-teman akan stay tune sampai akhir biar tipsnya ini bisa teman-teman pergunakan ya untuk berinvestasi ke depannya. Tapi sebelum kita membuka diskusi tentang trauma berinvestasi yang teman-teman rasakan, mungkin kita bisa sedikit mengenal Moksa lebih dalam ya. Nah, sekarang aku ingin bertanya ke Mas Dimas nih. Ya. Boleh nggak Mas Dimas kita jelasin dulu sekilas mengenai Moksa untuk teman-teman yang belum mengenal Moksa? Oke, ya. Jadi Moksa by Astra Financial ini kita adalah wealth tech gitu ya. Basisnya adalah aplikasi, di mana aplikasi ini kita menghadirkan produk-produk terbaik dari Astra Financial maupun bisnis-bisnis partner kita. Di situ ada produk pembukaan rekening, terus investasi dengan Mandiri Sekuritas, terus produk pembiayaan motor, mobil, lalu kita ada e-commerce juga, dan juga yang nggak kalah penting adalah untuk pembayaran top up dan tagihan juga. Dan so far sampai saat ini Moksa by Astra Financial kita sudah tercatat di OJK di klaster wealth tech. Jadi teman-teman kalau mau transaksi, kalau ada kebutuhan finansial itu bisa langsung aja cek ke aplikasi Moksa. Keren banget ya, berarti semua kebutuhan finansial sudah terintegrasi Betul. di Moksa. Keren. Jangan lupa download ya teman-teman. Oke, aku kembali lagi ke Mbak Rina ya. Nah Mbak Rina, aku ada dapat data menarik dari lembaga survei Populix nih. Jadi dari sekitar 1.000 orang responden, terdapat 6 alasan orang itu tidak melakukan investasi. Dan 3 diantaranya adalah yang pertama, takut ambil resiko. Yang kedua, investasi sulit dipahami. Yang ketiga, trauma penipuan investasi. Nah, jadi selain tidak cukup modal, ada faktor besar mengapa masih banyak orang yang belum berinvestasi, yaitu memiliki keraguan dan ketakutan investasi. Nah, menurut Karina, apa sih yang sebenarnya membuat orang tuh takut untuk berinvestasi? Wah, menarik banget pertanyaannya Kak Sania. Belum apa-apa kita udah masalah duluan ya. Tapi itu bagus. Kenapa kita harus tahu masalahnya dulu, jadi teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya. Jadi sebelum kita akan bahas masalahnya, izinkan saya untuk balik mundur dulu ke belakang. Kenapa sih orang tuh melakukan investasi gitu ya? Nah, kalau dari 3 alasan orang untuk trauma tadi, saya juga bisa kecilkan kenapa orang melakukan alasan berinvestasi itu dengan 3 jawaban juga. Yang pertama yaitu orang tuh kan kecenderungan itu adalah teman-teman melakukan investasi itu karena tujuan keuangan gitu ya. Salah satunya mungkin dari tujuan keuangan adalah bagaimana caranya biar dananya itu bisa dialokasikan dan bisa membantu mereka untuk mewujudkan segala keinginan dari hidupnya. Terus yang kedua adalah pengen bercita-cita seperti yang diinformasikan ya, teman-teman mungkin udah tahu bahwa Bu Sri Mulyani juga udah menggadang-gadang bahwa
kalau bisa itu making money working for us gitu ya. Yeah. Jadi walaupun kita tidur itu uangnya kerja tuh, bagaimana caranya. Terus yang ketiga adalah biar cepat kaya. Bener nggak? Biar cepat kaya ya. Orang tuh, nah kemarin-kemarin itu banyak kejadian orang pengen kaya instan. Tapi sebelum kita bahas kenapa orang pengen cepet kaya instan. Nah, kenapa orang berinvestasi itu tadi udah tahu tuh mau perencanaan keuangannya seperti apa. Jadi dia udah tahu, kita mau ngapain nih. Misalnya tadi dari perencanaan keuangannya ada yang jangka pendek, dia mau buat dana pendidikan anak, terus gitu ada yang dana untuk perjalanan religi seperti umroh, haji dan lain-lain gitu ya. Terus ada yang ketiga mungkin pengen pensiun, kan nggak mau nih misalnya kalau di usia pensiunnya masih tetap kerja gitu, atau pengen tetap ada biaya hidup tapi ya kan udah nggak dapat generating income yang aktif gitu ya. Nah mereka sudah menyiapkan dari sejak dini. Nah yang balik lagi abis itu cara untuk cepat kaya itu orang tuh kecenderungan kalau Indonesia itu masih pakai data ya Bapak Ibu ya, teman-teman asal finance-nya. Bagaimana caranya untuk berinvestasi itu mereka doing business, ya kan? Maunya melakukannya secara langsung terjun kepada bisnis itu. Nah, sekarang udah banyak sekali literasinya tuh udah terbuka ya. Inklusi juga udah terbuka bahwa investasi sekarang udah bisa mudah dilakukan gitu. Nah, investasi yang mudah dilakukan itu ternyata kemarin-kemarin banyak yang terjadi adalah bagusnya itu pertumbuhan investornya itu naik, Kak Sania. Pertumbuhan investornya itu naik, bisa kita ketahui dari jumlah pemegang rekening saham dan reksadanya meningkat jauh pada saat sebelum pandemi dibandingkan dengan waktu during this pandemi sampai terakhir di 2024 itu ya, mungkin kurang lebih ada 12 juta pemegang rekening. Nah itu dilihat dari situ kita udah tahu tuh datanya bahwa emang need orang, appetite orang untuk investasi itu tinggi gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah banyak kemarin inklusinya udah terpapar luas gitu, inklusinya besar sekali, tapi literasinya kurang katanya. Jadi kemarin mungkin banyak juga yang melakukan investasi itu karena FOMO, ikut-ikutan jadinya. Dengar kata temennya, oh gue investasi di sini misalnya gitu, non-underlying asset yang you know what gitu kan. Tapi ternyata wah nggak sesuai ekspektasinya gitu. Karena apa? Karena informasinya mungkin dia juga nggak gali lebih dalam. Nah itu yang perlu penting diatasi dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa kita perlu mengetahui nih kita mau investasi di mana. Itu kenapa alasannya orang jadi trauma investasi, ya kan? Karena udah pernah boncos namanya, udah pernah kena zongnya. Nah itu yang harus diatasi. Teman-teman harus tahu kemana kita mau melakukan investasi dan produk apa yang cocok buat kita, gitu ya. Jadi kalau biar kita nggak trauma, terus kita harus tahu dulu profil resiko kita, itu yang paling penting. Nah, kalau udah tahu profil resiko kita tahu cara ngatasinnya. Nah, profil resiko itu apa sih gitu kan? Nah, profil resiko sendiri itu masih ya generalnya ada 3 gampangnya ya. Ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Jadi, jangan misalnya kita konservatif nih, baru mau belajar gitu, tiba-tiba kita udah langsung masuk ke non-underlying asset ataupun yang underlying asset tapi yang berisiko tinggi, which is itu saham misalnya. Yang non-underlying apa? Banyak ya kan? Mungkin yang belum ngerti tapi udah masuk ke blockchain seperti yang sudah pernah diketahui lah teman-teman ya. Tapi harus ngerti dulu, kalau udah ngerti itu ya alokasinya ada manajemennya. Terus yang kedua, ada investasi sulit dipahami, makanya kita harus benar-benar mencari informasi itu lebih lanjut. Pilih platform-platform yang teman-teman ketahui gitu ya. Jadi jangan bikin pusing sendiri, kompleks sendiri gitu, nggak paham tapi invest gitu ya. Kalau dulu pernah dengar ada orang yang kena investasi bodong tuh misalnya gitu, nggak tahu apa-apa, dia nitip ke temennya gitu. Nah temennya kemana? Akhirnya perpecahan ya, nolong kerja di temen gitu kan. Nah itu makanya temen itu nggak mandang uang itu nggak mandang temen, nggak mandang saudara, itu yang terjadi gitu kan, sulit dipahami. Terus trauma penipuan. Ya, salah satu contohnya misalnya investasinya nggak tahu apa-apa, tapi terus investasi dititip di perusahaan yang dia nggak tahu, misalnya masuk ke perkebunan singkong atau apa gitu kan. Terus yang kemarin deh ada masalahnya juga gitu kan, binary option yang afiliator itu, teman-teman kan dengernya dia flexing, oh bisa begitu ya, bisa loh saya cepet kaya. Nah kan nggak ada yang semudah itu ya, nggak ada instan gitu, too good to be true banget. Betul. Gitu kan, kok murah jargonnya, murah banget. Nah itu
nggak ada yang no freelance di buku capital market manapun, no freelance ya. Jadi selalu ada resiko, teman-teman harus ketahui dulu resikonya. Itu sih. Oke, berarti penting ya teman-teman, sebelum mulai berinvestasi kita harus research terlebih dahulu dan jangan asal percaya teman, dan juga pilih platform yang terpercaya gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Mas Dimas. Mas Dimas di umur berapa sih Mas Dimas tuh mulai berinvestasi? Dan dari cerita-cerita yang tadi kita dengar kan banyak nih orang yang trauma berinvestasi gitu ya. Apa yang akhirnya memutuskan Mas Dimas untuk berinvestasi dan melawan ketakutan tersebut? Oke. Sebenarnya kalau aku itu baru mulai investasi, itu mungkin telat kali ya, Mbak Rina. Aku tuh baru investasi itu tuh pas mulai baru kerja. Jadi baru dapat penghasilan sendiri, baru mulai investasi. Dan itu pun juga investasi langsung di reksadana, karena aku nggak punya waktu nggak untuk nganalisa gitu ya. Aku nggak, informasiku juga sedikit lah. Jadi waktu itu juga aku diarahin sama orang tua aku, ya udah reksadana aja gitu loh, karena memang udah dikelola sama manajer investasinya juga gitu ya. Kita tinggal ngeliatin aja NAV-nya berapa, naik atau turunnya, dan portofolionya apa sih dari si produk reksadana tersebut. Jadi aku baru mulai tuh ya mungkin umur 22-23 sih, Sania. Mungkin itu telat kali ya. Kalau yang sekarang kan aku tahu setiap universitas itu kan ada pojok investasinya gitu ya. Betul. Yang bisa langsung investasi gitu. Waktu aku mulai berinvestasi juga sebenarnya waktu kuliah sih Mas. Oh gitu. Udah kuliah ya? Iya. Udah tajam nih harusnya. Amin ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Rina. Apa sih sebenarnya resiko terbesar yang membuat orang tuh ragu untuk berinvestasi? Nah, resiko terbesarnya itu adalah nggak tahu dia investasi di mana. Baik itu produknya, baik itu perusahaannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus paham dulu, bahkan nggak tahu dirinya tuh sebenarnya profil resikonya kayak apa. Itu yang paling parah dan itu yang sering terjadi gitu ya. Bukan sering terjadi di kota-kota besar ya, tapi sering terjadi di teman-teman yang baru memulai investasi. Jadi karena kita nggak mengetahui gitu kan apa yang harus kita lakukan, itu jadi kecenderungan untuk mudah dipengaruhi itu tinggi. Nah, ketahui dulu, oke, kita belajar dulu nih tentang investasi. Produk capital market itu apa aja sih? Gitu kan. Nah, produk capital market itu kan ada beberapa ya teman-teman ya. Mungkin bisa saya sebutkan untuk bisa refresh lagi, itu ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan gitu. Terus ada reksadana ya yang bisa yang sudah ada manajer investasinya. Ini reksadana ini adalah seperti ini. Kendaraan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau memutuskan investasi yang sudah dibantu oleh manajer investasinya, itu reksadana. Jadi simulasinya seperti ini. Teman-teman kan tadi kita ngomongin perencanaan keuangan, berarti mau ke tujuan itu ya. Nah kalau ke tujuan itu berarti mau yang kayak gimana? Mau nyetir sendiri apa disetirin? Nah reksadana itu yang disetirin. Karena kalau disetirin kan gini, kalau kita sendiri kalau misalnya nyetir kan belum tentu bisa kalem gitu ya. Belum tentu bisa nyampe nanti ke sana gitu. Nah kalau mau yang kalem terus juga sesuai dengan saya masih belajar, mungkin bisa reksadana. Nah reksadana kan ada beberapa. Ada reksadana yang paling rendah resikonya itu pasar uang ya, fixed income. Terus yang kedua itu reksadana campuran. Ketiga reksadana saham. Yang ketiga jenis investasi yang paling lebih berisiko tinggi yaitu sahamnya langsung. Nah sahamnya itu yang tadi nyetir sendiri gitu kan. Ya kalau kayak saya kan ngegasan misalnya gitu kan. Awas hati-hati nabrak gitu. Kalau suami kan lebih kalem. Oke, nah saya ikut suami aja. Gak mau saya nyetir sendiri kayak gitu. Nah dari situ, jadi resiko yang terbesar itu bisa diminimalisir kalau kita tahu nih produknya apa. Nah kalau udah tahu, udah deh tinggal yang tadi saya bilang, cari tuh yang kita percaya, perusahaan yang kita tahu gitu, yang bisa nyetirin kita dan kita bisa sampai ke tujuan kita dengan selamat sentosa ya. Seperti itu saya lihat gitu sih. Berarti balik lagi ke poin pertama ya, kita harus research dan pilih platform yang terpercaya gitu ya, untuk keselamatan sampai tujuan gitu ya.
Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Rina. Ya. Bagaimana cara mengelola emosi kita misalkan nih saat pasar investasi sedang tidak stabil, Ya. harga IHSG selalu naik, dan apakah ada strategi khusus untuk mengatasi ketakutan dalam berinvestasi? Apalagi nggak semua orang itu punya financial planner atau konsultan keuangan yang bisa bantu kita untuk mengatasi resiko berinvestasi. Betul. Nah, itu dia. Teman-teman, ya yang tadi saya informasikan bahwa kita itu kan mau ke tujuan kita ya. Nah, itu tujuannya itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh, bukan sesuatu yang kita bisa taken for granted ya. Emang harus sesuatu yang diupayakan gitu loh. Kalau kita mau punya yield tertentu ya, kita mau misalnya dana pendidikan itu sesuai dengan ekspektasi kita, berarti kita itu benar-benar harus tahu banget pilihan produknya kayak gimana. Oke, let's say gini. Saya jelasin dulu bagaimana cara menganalisa sebuah investasi ya. Cara salah satu contohnya mungkin kalau kita mau investing secara general dulu deh. Biasanya analis itu melakukan top down analysis untuk memastikan mereka mau berinvestasi di mana. Di produk capital market yang apa, mungkin kalau untuk teman-teman secara individu gitu ya. Top down analysis itu tuh dari atas itu kita lihat dulu nih secara generalnya, secara globalnya kita lihat kondisinya dari regional ya. Kita lihat Fed fund rate, terus geopolitik kemarin gimana, terus mungkin juga kita udah masuk ke Indonesia domestik, kita lihat suku bunga seperti apa. Habis itu baru kita masuk yang yang terpengaruh dari makro tadi adalah tren-tren tertentu gitu. Nah, itu udah masuk ke middle tuh dari si top down itu. Downnya baru kita pemilihan si sektor-sektor yang menurut kita itu akan membantu kita investasi secara optimal. Misal kalau suku bunga naik, pasti ya satu investasi itu akan terpengaruh gitu ya. Misalnya sahamnya jadi agak kurang oke gitu, karena orang akan dananya masuk ke pasar deposito dan lain-lain seperti itu. Itu hal-hal yang misalnya teman-teman kalau nggak mau pusing ya nggak perlu dipikirin, tapi secara generalnya juga harus tahu gitu ya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai money management. Setelah masuk ke money management, kalau memang teman-teman tadi mau nyetir sendiri, itu ada psikologi trading juga gitu. Kalau saya sudah biasa trading ya, transaksi saham ya, itu psikologi trading itu harus kita miliki dan kita maintain, kita manage gitu Mbak. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu nih bagaimana caranya memanage beberapa hal-hal yang penting dalam investasi itu sih saya rasa adalah poin-poin penting dalam kita bisa memaintain kita punya ekspektasi dan emosi kita di pasar gitu. Nah, teman-teman yang paling ya, balik lagi yang saya informasikan tadi, ya udah kalau misalnya itu sudah kita ketahui nih dan view si market sendiri kita udah jelas gitu ya. Menurut saya yang paling bisa menyelamatkan kita dalam berinvestasi adalah kontrol kita terhadap tujuan gitu. Kalau kita udah tahu tujuan kita, yang paling bisa membuat kita aman adalah rutin. Jadi tetap aja kita harus persisten di income yang tujuan yang pengen kita raih itu ya. Jadi kita ya apapun yang terjadi ya, apalagi reksadana itu teman-teman rutin aja tuh tiap bulan gitu untuk ya. Invest gitu untuk ya. Invest dulu kan kita investnya dibandingkan kebutuhan lain nih. Kalau secara financial literasi, saya sih lebih meminta untuk nasabah kita itu ya udah investasinya itu rutin dulu dan diduluin dibandingkan biaya yang lain gitu ya, pos dana yang lain seperti itu. Itu sih karena apa? Kita kan nggak tahu market mau kemana ya. Betul. Misalnya ekspektasi kemarin tuh 2023 akhir kita ngelihat view-nya oke, karena setelah pemilu biasanya market akan gemilang dan lain-lain karena terlihat dari historical memang seperti itu. Terus ternyata terjadi something yang geopolitik dan lain-lain menyebabkan beberapa flagship banking bahkan turun gitu. Itu kan yang kita tidak bisa prediksi. Nah, dollar averaging cost ini yang menyelamatkan kita gitu, bahwa kita udah biasa investasi, mindset kita investasi itu udah tetap tertanam di diri kita, itu yang menyelamatkan kita. Rutinnya itu.
nabung Gitu. rutinnya itu Nabung rutinnya itu. Nah Gitu. kalau Mas Dimas nih Iya. ada cara tips and trick gak Mas mengatasi ketakutan dalam berinvestasi? Mulai aja dulu. Karena kalau nggak mulai kita nggak akan tahu. Betul. Dan lebih baik nyesel ikutan di awal dibandingkan nyesel nggak ikutan sih. Betul. Karena ya investasi yang paling menarik gitu ya untuk kita nanggulangin terkait dengan inflasi juga, kebutuhan-kebutuhan yang tadi Mbak Rina sampaikan juga, kita pengen kemana, kita pengen apa. Ya ini salah satu tools-nya lah ya, atau salah satu caranya dengan cara investasi kayak gitu. Dan setuju banget yang tadi Mbak Rina sampaikan, dollar cost averaging DCA gitu ya, atau nabung rutin lah bahasa simpelnya. Jadi ya kita mau market lagi turun atau market lagi naik, kita rutin aja gitu. Kita disiplin lah ya, disiplin nabung setiap bulan abis kita gajian, Tuh. sisihin untuk nabung dalam investasi reksadana gitu sebelum kita untuk bayar-bayar yang lain. Itu sih Sania kalau dari aku ya. Oke, berarti dari Mas Dimas mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dan dari Mbak Rina itu kita harus rutin ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Rina dan Mas Dimas, apa yang harus kita lakukan sih Mbak sebenarnya sebelum berinvestasi, dan seberapa penting untuk memiliki rencana investasi yang jelas untuk mengurangi keraguan dan juga ketakutan dalam berinvestasi? Ya, nah itu tadi sebenarnya udah mulai spill ya di awal, bahwa apa sih yang gimana caranya kita mengatasi kekhawatiran kita itu ya. Yaitu teman-teman, dari kita tahu kita mau ngapain, dari kita tahu kita masuk ke platform yang mana, perusahaannya terafiliasi dengan baik atau enggak, terus kita udah jadi diri kita sendiri gitu. Kita udah kenal diri kita, pasti kita nggak mau ikut-ikutan teman-teman kita kan. Betul. Masa kayak teman kita nyemplung, kita mau ikutan nyemplung? Enggak. Nah, oleh karena itu lebih baik kita ketahui dulu, teman-teman benar-benar ngobrol dulu sama diri sendiri. Kita ini nih duit tiap bulan yang aku mau dan niatkan invest itu mau dibawa kemana? Yeah. Ngobrol dulu nih tujuannya apa ke diri sendiri. Nah, berapa yield yang dibutuhkan ya? Berapa return yang diinginkan? Nah, produknya tuh apa? Ya, informasinya udah banyak banget kok. Betul. Moksa ya kan. Sesimpel like pilih Moksa, lihat oke, ini potensinya segini ya, approximately ya, maksudnya ya kayak mungkin secara rata-rata seperti itu, tapi simulasinya lah ya. Simulasinya teman-teman juga udah tahu nih, oke saya akan masuk ke sana nanti setelah itu. Nah, yang paling penting itu ya tadi mungkin kita bisa mulai dengan 3P ya, paham, punya, pantau. Itu tuh yang paling penting. Udah paham, udah langsung mulai dulu kalau kata Mas Dimas gitu ya. Udah punya, dan mungkin untuk belajar ya jangan langsung banyak, tapi nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau belajar, mulai dari sedikit nggak masalah. Nanti kalau udah yakin, udah wah iya ya hasil kelihatan, nah mulai digedein gitu ya. Karena kan gitu, kita kan nggak punya waktu untuk mulai bisnis sendiri. Betul. Ya ada nggak ya kalau ada sih nggak masalah gitu ya, pakai conventional way gitu yang biasa dilakukan orang tua kita, nggak masalah. Tapi kalau nggak punya waktu ya, kita mau masih melakukan aktivitas yang lain, bisa mulai pakai platform investasi dengan produk capital market yang udah disediakan. Dengan ya kita pilih dengan perusahaan yang affiliate-nya bagus. Oke, terus yang ketiga, pantau. Ini yang paling penting. Kita tuh harus review gimana performance investasi kita. Gini deh, kita kalau mau pacaran, kita kalau pacaran aja pasti ini ya. PDKT Yang dulu. kita Due setelah due diligence, setelah PDKT kita mau kemana nih? Kayaknya Mau dibawa kemana nih? Kamu kayaknya nggak ada hawa-hawa mau nikahin aku. Udah, kalau emang nggak ada hubungan kayak gitu, nggak mau lanjut, next. Misalnya seperti itu. Kita lihat tuh, kita udah punya produk itu, kita lihat performanya bagus nggak gitu. Kalau performanya jelek harus ngapain? Yeah. Nah, kalau performanya bagus, nambah berapa? Terus kalau misal performanya lebih bagus dan gue punya uang lebih banyak, mau ke investasi yang lebih mana nih, yang lebih naik gain-nya, terus resikonya ya akhirnya kan resikonya kan ngikutin ya, kalau Betul. weekend gain high risk, seperti itu. Jadi teman-teman udah tahu nih, pantaunya itu paling penting. Nah kalau kita udah bisa, dan biasanya review itu ya harus berkala gitu ya, ada yang annually, ada yang ya per semester. Sesuaikan aja dengan, ya kalau emang nggak mau ribet,
beli sekarang misalnya dengan dana yang besar ya abis itu setahun sekali lihat ya nggak masalah juga, atau emang mau tiap bulan lihat terus kita adu performance ya itu nggak masalah, senyamannya gitu. Sesimpel kita bisa kontrol sendiri gitu. Gitu Sania. Oke, keren nih tips dari Mbak Rina, berarti 3P. Paham, punya, pantau. Wis. Langsung hafal. Akan aku terapkan juga, Mbak. Keren. Nah, kalau dari Mas Dimas nih, ada nggak sih tips and trick apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita mulai untuk berinvestasi? Oke, tips and tricknya sih sebenarnya adalah selalu ingat dulu ya, zaman kita kuliah gitu ya, jangan naruh telur di dalam satu basket yang sama atau di keranjang yang sama gitu loh. Karena itu jadi akan resiko jauh lebih tinggi kalau kita hanya naruh di dalam satu basket yang sama kayak gitu. Jadi coba diversifikasi produk atau investasi yang kita punya. Dulu misalkan cuma tabungan doang, coba deh mulai deposito. Deposito udah, coba deh mutual fund. Habis itu mutual fund udah, coba deh obligasi. Habis obligasi coba deh saham. Yang penting kan kita tahu apa yang kita bisa accept atau kita bisa terima dengan resiko yang kita sudah tempatkan dana kita. Jadi sebenarnya pahami dulu resiko kita, lalu baru mulailah untuk naruh beberapa cadangan atau beberapa dana fund kita di beberapa instrumen investasi lainnya sih, Sania. Berarti mulai dulu dari yang profil resikonya kecil gitu ya Mas. Kalau mulai berinvestasi baru ke yang besar gitu. Baru terbiasa banget. Mungkin gitu ya Mas. Iya, betul. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Rina dan Mas Dimas. Apa sih hal yang bisa dipelajari dari kegagalan dalam berinvestasi supaya bisa menjadi semangat nih bagi teman-teman pejuang cuan, tidak kapok investasi walaupun mengalami kerugian? Kalau menurut aku sih yang penting kan kalau emang udah produknya benar, platformnya juga udah tepat. Kalau di market namanya ada itu harga yang turun itu adalah naik yang tertunda gitu ya. Kerugian adalah keuntungan yang tertunda. Karena kalau misalnya di beberapa produk ya, kalau kita belum dibilang rugi kalau belum realisasi seperti itu. Terus ada juga pesan bahwa tidak ada nahkoda handal di laut yang tenang gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya memang harus ada, mungkin ya itu adalah biaya kita untuk belajar. Saya selalu bilang kayak gitu ke nasabah saya, bahwa memang kita harus membayar agak lebih kalau baru belajar, tapi ya kalau bisa diminimalisir resikonya, biayanya nggak usah terlalu banyak kalau misalnya udah pemilihannya udah bagus dari awal, mulainya juga udah tepat sekarang juga gitu ya, pantaunya juga udah benar. Seperti itu. Jadi ya teman-teman, ya itu sih menurut aku ya nggak apa-apa, jangan trauma. Kita harus tetap stick on our target gitu ya, tujuan kita mau apa, dan kita harus tetap rutin. Yang penting platform dan tempat kita atau produk kita udah bener gitu. Jangan yang katanya. Kalaupun ada katanya dengan janji return tinggi, teman-teman itu harus curiga gitu ya. Di awal aku udah bilang no freelance, nothing, yang nggak ada too good to be true. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Kita perlu proses gitu. Jadi kalau udah ada yang janji-janji surga, ya teman-teman harus hati-hati. Iya. Gitu ya, berarti meskipun kita ada sedikit hiccups gitu ya, bukan kerugian lah ya, tapi semacam keuntungan yang tertunda, tapi jangan patah semangat teman-teman, tetap berinvestasi terus ya gitu ya. Keren San. Oke. Nah, menurutku salah satu kunci agar perjalanan investasi bisa lebih aman dan nyaman adalah kita mesti pinter dalam memilih platform berinvestasi seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Rina dan juga Mas Dimas ya. Nah, seperti yang sudah aku singgung juga di awal, Mas Dimas singgung di awal, Moxa itu memiliki fitur reksadana ya Mas. Betul sekali. Dimana semua orang itu bisa memulai perjalanan investasinya di Moxa. Nah, saat ini berhubung kita juga ada sekali bersama Mas Dimas nih, boleh nggak Mas kita jelaskan sedikit mengenai fitur reksadana yang dimiliki oleh Moxa? Oke, jadi Moxa reksadana itu kita punya fitur mulai dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Tadi yang Mbak Rina sampaikan gitu, Sania. Mulai dari paham, punya, dan pantau. Nah itu kita ada fiturnya itu semua. Jadi untuk paham itu apa? Kita ada fitur yang namanya simulasi investasi.
Jadi mau kita tujuannya kemana, mau tujuannya apa, kita bisa simulasi dengan fitur simulasi investasi tersebut. Lalu profil resiko pun juga kita hadirkan. Yang tadi ya, aku ngulang lagi, kita ada profil resiko yang yang konservatif, moderate, sama yang agresif. Itu pun juga di Moxa Reksadana itu teman-teman sudah bisa melihat gitu ya, profil resikonya diri sendiri itu seperti apa. Lalu itu juga di Moxa Reksadana kita juga untuk ngeliterasi gitu ya, user-user pengguna-penggunanya Moxa dengan kamus investasi. Dan itu mulai dari investasi, mulai reksadana itu ada apa aja gitu ya. Terus selain reksadana itu ada fitur, ada produk investasi selain reksadana itu apa aja, itu juga semua tergabung di kamus investasi tersebut. Dan kita selalu punya tagline bisa lebih nyaman investasi dengan Moxa itu karena memang Moxa sudah undernya OJK, Mandiri Sekuritas pun juga sama gitu ya, dan Moxa sendiri pun juga sudah di dalam asosiasi fintech Indonesia gitu loh. Jadi hopefully itu akan meningkatkan kepercayaan pengguna-penggunanya Moxa maupun penggunanya Asfin gitu ya untuk bisa mulai investasi dulu di aplikasi Moxa, karena memang kenapa Sania, di Moxa kita selalu ngasih informasi gitu ya bahwa investasi reksadana tuh nggak mahal kok. Kita start dari 10.000 aja tuh sudah bisa investasi loh. 10.000? 10.000 Sania. Jadi mungkin lebih murah dibandingkan makan siang kali ya sekarang ya, zaman sekarang gitu. Lebih murah daripada beli kopi kekinian. Nah itu dia. Daripada beli kopi kekinian terus gitu ya. Coba deh investasi mulai dari 10.000 aja udah bisa kok investasi Moxa gitu ya. Dengan produk-produk reksadana yang lain. Misalkan tadi ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan juga saham. Kurang lebih itu sih, Sania. Keren banget ya teman-teman. Berarti Moxa ini untuk berinvestasi di Moxa udah aman karena udah under OJK dan juga bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas, dan juga banyak fitur-fitur yang bisa bikin kita tuh lebih tenang dan juga lebih nyaman ya Mas. Betul. Ada simulasi, ada juga tadi profil resiko, dan sampai ke literasi pun ada. Jadi teman-teman yang mau mulai berinvestasi boleh banget nih coba berinvestasi di Moxa. Nah Mas kan tadi udah jelasin nih Mas soal fitur-fitur yang ada di reksadana. Ada nggak sih Mas promo-promo nih buat teman-teman yang baru mau mulai belajar untuk berinvestasi? Oke, di bulan Mei ini kita lagi ada ngejalanin promo 2 besaran sih, Sania dan Mbak Rina. Jadi promo yang pertama itu untuk opening account yang baru, itu kita langsung kita kasih hadiah senilai 20.000 dalam bentuk unit pernyataan reksadana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan kayak Mbak Rina atau Sania udah jadi investor dan sudah buka account-nya di Moxa, setiap ada transaksi top up atau subscription gitu ya, itu juga bisa dapetin cashback dalam bentuk unit pernyataan juga, itu sampai dengan 1 juta rupiah. Wow. Jadi investasi kita tambahin lagi dengan cashback investasi gitu loh. Keren ya. Berarti dengan membuka akun aja kita udah dapat 20.000, padahal tadi minimal top up-nya 10.000 teman-teman. Jadi jangan tunggu lagi, ayo download Moxa terus buka akunnya. Betul gitu banget. Ya. Oke. Nah keren banget ya teman Moxa, hari ini kita udah dapat banyak banget ilmu baru tentang investasi dan juga reksadana khususnya untuk para pemula. Nah jadi bagi teman Moxa semua yang ingin memenuhi kebutuhan finansialnya tapi hanya dalam satu aplikasi aja, langsung aja download Moxa yang udah tersedia di App Store dan juga Play Store. Semoga perbincangan hari ini bisa membawa banyak manfaat untuk teman financial seperjuangan. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banget untuk Mbak Rina dan juga Mas Dimas udah hadir dan sharing knowledge hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.